Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel analis data bersama saya Agus Duyanto. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga video kali ini yaitu temanya nanti tentang bagaimana cara download laporan keuangan triwulan yang mudah, simple, dan mudah diaplikasikan ke rekan-rekan semuanya. Semoga saya harap kali ini teman-teman semuanya menyimak dengan baik video kali ini, no skip by skip, karena video ini yaitu tema kultum ya, kuliah 7 menit singkat padat tapi kalian mudah mengimplementasikannya, seperti itu. Karena kalau kalian sudah lari ke channel YouTube atau mencari-cari informasi fix di perkuliahan online, kalian belum mengerti apa yang dosen jelaskan, dan mengerti pun juga tidak semuanya kan gitu, apalagi yang offline aja juga demikian. Dan dosen itu pasti mengerti karena tingkat waktu itu juga membatasi kalian untuk bisa mengerti semuanya. Nah, maka dari itu kali ini saya buatkan video buat teman-teman semuanya bagaimana cara download laporan keuangan triwulan di yang sudah go publish, tentunya laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Itu pertama buat teman-teman semuanya, jika video ini nanti manfaat ya di like ya, saya mohon bisa di subscribe juga, itu membantu channel ini untuk lebih baik lagi, dan di share karena amal ibadah itu juga membagikan ilmu itu penting buat teman-teman semuanya. Jangan egois sama teman, bareng-bareng lulus tuh enak guys. Nah, oke, kali ini kalian bisa lihat di dashboard monitor kalian. Nah, di sini sudah tampilan, kalian bisa klik di emiten kontan ID. Nah, seperti ini dashboardnya. Kalian pertama harus login dulu atau pendaftaran. Setelah pendaftaran biar mudah kalian downloadnya, verifikasi dengan email kalian. Nanti kalau sudah verifikasi kalian bisa masuk login lagi. Nah, setelah itu bagaimana kak caranya? Caranya begini. Tata cara pertama yaitu misalkan kalian karena temanya itu skripsinya kan skripsi kuantitatif, yaitu sekunder atau sampel perusahaan yang sudah matang. Beda dengan kuantitatif primer. Kalau primer itu hasil olah yang didapat dari lapangan atau kita mencari sendiri dengan bisa kuesioner, dan kalau kualitatif ya dengan wawancara. Nah, buat teman-teman semuanya perlu digarisbawahi yaitu sekunder bukan primer, atau kuantitatif sekunder. Itu bagi yang mau menonton video ini. Caranya bagaimana untuk downloadnya? Nah, kalian sudah tahu tadi kan di awal, yaitu kalian tampilan home seperti ini. Nah, setelah itu kalian ingin meneliti apa? Nah, meneliti manufaktur. Ya udah, kalian di sini tinggal kalian klik manufaktur. Oke. Nah, ini sudah ketemu. Ini saya sarankan buat teman-teman semuanya, kalau di 2021 kan baru, otomatis sampelnya sampel terakhir itu pasti triwulan 1 atau kuartal 1 ya. Nah, kayak gitu. Kalian klik aja sesuai kodenya. Close dulu kalau ada iklan. Nah, kalian cek di sini, keluar kan? Sangat mudah buat teman-teman semuanya itu. Nah, ini triwulan 2020. Kenapa saya sarankan penelitian Anda kalau Anda lulus di 2021? Saya harap kalian bisa meneliti dari 2016 sampai 2020. Misalkan jurnal utama kalian yaitu meneliti 2015 sampai 2019. Nah, berarti kalian ambil aja 2016, ini kan sudah lengkap sampai 2020. Nah, kuncinya kenapa kak? Karena apa? Kalau kalian di tahun yang sama meneliti itu tidak diizinkan. Kalau hasilnya sama pun juga pengecualian, seperti itu. Jadi harus, kalau kuantitatif itu harus ada perbedaan dari jurnal utama dengan kalian mengasumsikan pendukung, nah atau replikasi dari jurnal terdahulu. 2017 sudah ada triwulannya. Kalian untuk cara mendownloadnya bagaimana kak? Cara mendownloadnya kalau kalian ini tinggal download bisa, tapi saya menyarankan buat teman-teman download aplikasilah dulu, download manager atau IDM, internet download manager. Nah, di sini itu paling cepat, sangat mudah. Ini tampilannya. Ini buat download misalkan video 1 GB 5 GB itu bisa. Aku sukanya itu film drakor, bukan drama kotor loh ya, tapi drama Korea. Ini kadang teman-teman minta downloadin film kayak gini. Nah, ini cepet banget gitu, biar langsung terkoneksi dengan file-file khusus skripsi. Misalkan ini saya download,
Saya download ini sebagai sampel buat teman-teman semuanya. Nah, misalkan ini kan kodenya Armako, ini tinggal kalian masukin aja file yang udah kalian simpan, yaitu misalkan skripsi, sampel perusahaan, manufaktur. Ya udah, nanti kalian tinggal masuk download. Nah, sudah kelar ini downloadnya. Cepet banget kan? Dari triwulan 1 sampai 4 2017, 2018, 2019, 2020. Misalkan DSP menginginkan, ya udah nggak apa-apa nyampe akhir 2021. Ya udah, kalian sertakan ini. Terutama saya sarankan kalian download dulu atau kalian lihat dulu di subsektor. Nah, subsektor saham oke ini adalah jumlah perusahaan. Misalkan kalian mencarinya di sini. Ada berapa jumlah sektor manufaktur? Nah, kalian di sini download aja. Nah, seperti ini. Itu buat teman-teman semuanya, paham ya sampai sini ya. Itu sini kalian tinggal klik ini. Kalian klik sini. Nah, misalkan seperti ini. Download itu sudah menyesuaikan dengan istilahnya. Di Indonesia terdapat banyak sekali perusahaan manufaktur. Berikut adalah kelompok perusahaan yang sudah ke publish. Buat teman-teman semuanya seperti ini. Nah, ini kan ada industri barang asumsi. Nah, misalkan kalian ingin download seperti apa, nah kayak gitu itu ada. Nah, buat teman-teman semuanya, ini adalah daftar perusahaan manufaktur terbaru di Bursa Efek Indonesia. Jumlahnya manufakturnya berapa di sini. Nah, di sini ada buat teman-teman semuanya. Nah, di sini ada. Kalian semua tinggal download semuanya. Kalau kalian sudah download, nanti kalian akan tahu. Kalian buka misalkan di perusahaan manufaktur, sektor industri barang asumsi, subsektor makanan dan minuman. Nah, misalkan seperti ini ada yang tidak valid. Nah, sampel yang tidak bisa digunakan itu ketika sudah gini atau sampelnya itu tutup, perusahaannya itu sudah tutup ya. Nah, kayak gini. Ini contoh-contohnya. Buat teman-teman dipahami dulu gitu. Sampai sini jelas? Kalau sudah jelas ya seperti ini tadi. Ini caranya. Gitu. Atau kalian bisa di sini. Ini lebih lengkapnya. Itu di emiten kontan itu bisa. Kalau kalian bingung di IDX. Nah, buat teman-teman jadi sampai sini paham ya. Gitu. Jadi kalian lebih fokus pada yang triwulannya lengkap sampai gini. Meskipun sampelnya berapa. Nah, catatan Kak, misalkan untuk skripsi itu sampelnya minimal berapa? Kalian lihat buku. Acuannya kan minimal 30 sampel perusahaan agar valid. Nah, itu 30 sampel perusahaan itu sampel ya, 30 sampel. Nah, 30 sampel misalkan ada 35 perusahaan. Penelitian kalian berapa? 4 tahun. Dikali aja. 35 atau 36 perusahaan, laporan keuangan misalkan tahunan ya dikalikan dengan 4 kali. Jadi totalnya berapa sampel laporan keuangan ya, bukan berapa sampel perusahaan, tapi berupa berapa sampel laporan keuangan perusahaan. Sampai sini mengerti buat teman-teman semuanya? Saya rasa cukup paham. Nah, seperti itu. Oke. Itu soalnya banyak teman-teman yang minta bantu olah atau bantu analis, Kak, saya nggak bisa signifikan gitu loh. Gitu, mohon dibantu untuk analisiskan apa itu sama saya dibimbing untuk ke bab 4 dan bab 5. Benar-benar saya sudah stagnan, bagaimana sih caranya gitu loh. Saya nggak masalah dibimbing gitu, yang penting apa itu saya mengerti, Kak, gitu loh. Nggak hanya sekedar download tapi nggak paham alur-alurnya, biar saya mengerti skripsi saya gitu. Nah, itu alur-alurnya seperti ini, itu pertama. Jadi saran saya, kalian itu harus tahu dulu sektor mana yang kalian teliti. Nah, sebelum melangkah ke proposal harusnya. Enggak, kalau teman-teman kadang kan gini, membuat judul ini dengan sektor ini, emang sampelnya udah ada belum? Udah dicek belum? Kesalahannya di situ. Gitu loh. Kalau saya sarankan, misalkan kalian sudah tahu zona-zonanya apa aja, sektornya apa. Nah, kalian cek sampelnya ada tidak di laporan keuangan. Kalau sudah ada, kalian kumpulin semua sampelnya, baru kalian ajukan proposal kalian gitu. Jadi kalian tinggal neliti, ya udah kelar gitu loh. Buat teman-teman nggak perlu ribet. Nah, misalkan kalian sudah mendapatkan sampel ini semua, ada semua nggak sih sampel manufaktur ini? Nah, misalkan dari 200 sampel kriteria, oke, masukin ke tabulasi pertama.
ke bab 4 pertama itu yaitu tentang misalkan 200 sampel lah, 200 sampel. Nah, yang kriterianya yang memenuhi kriteria syarat sampai tahun 2016 sampai 2019 hanya 50 sampel. Ya udah 50 sampel itu 50 sampel perusahaan dikali 4 tahun itu berapa? Itu yang ada semua loh ya. Misalkan pembagian laba atau pembagian dividen. Nah, itu ada semua di 4 tahun itu. Nah, seperti itu. Itu ada semua. Itu kriteria sampel kedua. Yang ketiga yang memenuhi sampel ya tadi gitu. Jadi sangat mudah buat teman. Jangan sampai kalian meneliti itu sampelnya belum tahu gitu loh. Salah banget kalau sampai meneliti proposalnya udah jadi, tinggal jalan ke olah datanya masih nyari sampel. Kalau sampelnya nggak ada, ngerubah lagi, ngulang lagi, ya kan? Kalau sudah ngulang lagi semester berikutnya. Ini kita secara real guys, secara real gitu loh. Jangan sampai kita gagal paham. Kita sudah tahu objeknya dulu biar kita menang dalam konsep wisuda, konsep sidang, konsep menyusun skripsi. Kenapa skripsi lama? Karena mereka nggak tahu sampelnya dulu gitu loh. Kak, saya itu meneliti sudah sampai proposal tapi saya susah sampel. Lah yang nyuruh siapa kamu buat teliti itu gitu loh. Itu akal-akal kamu sendiri dengan pengalamanmu. Kenapa kamu nggak referensi ke dosbing kamu? Bu, apakah nggak perlu ya saya dengan apa itu melihat objek dulu? Perlu gitu loh. Banyak teman-teman itu yang gagal paham bikin proposal tentang laporan keuangan desa gitu loh. Sudah jadi sampai proposal di ACC, ya udah dilanjut penelitiannya. Buru-buru dapat satu sampel gitu loh. Enggak semuanya kok. Yang publik itu atau yang instansi negeri itu mau terbuka gitu loh. Anda siapa? Ya, boleh lah misalkan banyak yang transparansi gitu loh, tapi nggak semuanya kan. Sulitnya apa? Apalagi online gitu loh. Bukan masalah nggak terbuka keuangannya enggak, tapi semuanya ada privasi gitu loh, punya privasi masing-masing. Itu real instansi negeri atau instansi non negeri atau non publik atau publish kayak gitu. Itu jadi jangan sampai hanya karena seperti ini kalian stagnan, skripsinya nggak selesai. Nah seperti itu. Ini yang subsektor makanan, ini farmasi, seperti itu. Saya rasa ya buat teman-teman semuanya cukup di sini tuh. Nah di sini tuh cukup buat teman-teman semuanya. Jadi bagaimana cara mendownloadnya, kita kembali lagi itu seperti tadi, kita buka di kinerja emiten aja, emiten kontan perusahaan, klik sesuai sampel. Tapi sebelumnya kalian sudah punya datanya, data yang sampel-sampel sesuai sub kalian atau sesuai dengan sektor kalian gitu. Jadi saya rasa cukup manfaat buat kalian semuanya. Saya doakan semoga kalian wisudanya lancar, sidangnya lancar. Sidang itu kalau kalian penguatan teori kalian kuat ya udah selesai, kalian bisa nilainya bagus seperti itu. Saya doakan nilai kalian kumlot atau di atas 3,5. Itu harapan saya bagi yang menonton ini. Dan jangan lupa di like and subscribe, komen bila tidak paham. Oke, tapi jangan muter-muter pertanyaan lagi. Cobalah untuk selalu berpikir gitu loh, membaca buku, jangan malas. Orang pinter itu kuncinya membaca buku guys, bukan update status atau bikin story sibuk nih lagi bikin skripsi. Enggak ada kata itu. Kuncinya kalian cukup diam. Karena apa? Ilmu itu yang membantu kalian, bukan orang lain gitu. Ilmu itu yang mengarahkan kalian pada jalan-jalan untuk menuju proses skripsi Anda, bukan orang lain. Bimbingannya pembimbing, perantara gitu loh. Saya pun perantara gitu loh. Melalui perantara kalam itulah kalian bisa mengerti hasil usaha Anda sendiri untuk mencari tahu gitu loh. Anda nggak akan paham analisisnya kalau Anda tidak membaca buku, membaca jurnal, membaca artikel seperti itu. Dari saya Agus Dianto, terima kasih banyak sudah menonton video ini, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya untuk laporan keuangan.